Ingat, menjauh boleh, menjatuhkan jangan ketika tidak sesuai dengan orang lain. Mungkin salah satu pilihan akhir ketika sudah tidak bisa kamu perbaiki adalah menjauh ataupun perpisahan. Tetapi jangan menjatuhkan, jangan menceritakan keburukannya kepada orang lain, dan jangan simpan dendam, kebencian di dalam dirimu, karena dendam dan kebencian terus akan melukai dirimu sendiri. Walaupun mungkin orang lain tidak terluka, tetapi kamu akan terluka terus menerus. Menjauh boleh, menjatuhkan jangan. Ketika kita sudah tidak cocok dengan mungkin teman pergaulan, teman nongkrong, ataupun sahabat kalian, lebih baik kita menjauh, menghindar kalau memang itu tidak bisa diperbaiki kembali. Namun ingat, jangan menjatuhkan, jangan menjelekkan, karena sebagai teman, sebagai sahabat, walaupun ketika sudah tidak sesuai, tidak cocok lagi, ingat dia pernah menjadi teman baikmu, pernah menjadi sahabatmu, bahkan dia menjadi penyebab kebahagiaanmu, pernah menjadi penyebab kebahagiaanmu. Dan ini tidak selalu tentang persahabatan, tidak selalu tentang pertemanan, kadang tentang pacar Anda. Kadangkala yang sering terjadi ketika seseorang sudah putus atau tidak bersama pacarnya lagi atau pasangannya lagi, sering malah menjadi membenci mantannya, yang sering kita sebut dengan mantannya. Kenapa terlalu membenci berlebihan? Kadang-kala malah menceritakan keburukannya kepada orang lain, padahal ingat, dia juga pernah menjadi sumber kebahagiaanmu, pernah kamu berjuang untuk dirinya, bahkan pernah kamu bilang pokoknya yang terbaik. Kenapa ketika sudah tidak sesuai lagi harus menjelekkan? Nah, ini yang tidak boleh. Ini tentang, bukan hanya tentang teman, sahabat, pacar, kadangkala dalam kehidupan berumah tangga. Berbicara tentang menjauh sering kita artikan dengan perceraian kalau di dalam hubungan berumah tangga. Sebagai umat Buddha, kehidupan berumah tangga adalah satu pilihan. Jadi Sang Buddha tidak melarang orang berumah tangga dan tidak melarang orang tidak berumah tangga. Jadi di dalam agama Buddha ada dua umat. Yang pertama adalah Garawasa, adalah umat berumah tangga atau Garawasa yang memilih kehidupan berkeluarga ataupun menikah. Yang kedua Pabajita. Pabajita itu menjadi seorang biku ataupun seorang samanera. Dan ada juga yang memilih tidak menjadi biku, tidak berkeluarga, tetap saja itu masuknya di dalam umat Garawasa atau berumah tangga walaupun tidak berumah tangga. Lalu Bante, sering orang bilang bagaimana dengan perceraian di dalam Buddha sendiri? Sahabat-sahabat Senandika, di dalam agama Buddha tidak ada dibahas khusus tentang perceraian. Jadi di dalam agama Buddha tidak ada sutta khusus tentang melarang perceraian, tetapi juga tidak ada menganjurkan tentang perceraian. Ingat, tidak menganjurkan tentang perceraian juga. Di situ ketika perceraian adalah salah satu pilihan, itu adalah jalan akhir ketika dalam permasalahan rumah tangga, dalam permasalahan berkeluarga sudah tidak bisa, benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi, dipertahankan lagi. Jalan terakhir perceraian adalah salah satu hal mungkin yang menyelesaikan sedikit masalah. Tetapi kalau yang sudah punya anak, ya akan ada masalah baru, yaitu tentang anaknya. Tetapi bila dalam keluarga
pertengkaran, mungkin bahkan terus membenci, saling melukai dalam keluarga, dan bertahan hanya karena kasihan anaknya. Sebenarnya anak juga mendapatkan tekanan kalau hidup di dalam keluarga yang mungkin setiap hari berantem, setiap hari ribut dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu pilihan masing-masing kehidupan berkeluarga. Di dalam agama Buddha ada beberapa hal syarat keluarga harmonis di dalam dharma, yaitu memiliki sada atau keyakinan yang sama, sila moralitas yang sama, memiliki caga kebajikan yang sama, dan panya kebijaksanaan yang sama. Ketika dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga, ketika bisa diselesaikan, itu alangkah lebih bagusnya. Tetapi kalau nggak bisa, daripada terus menimbun karma buruk karena pikiran negatif, karena ingin terus melukai pasangannya di dalam keluarga. Kalau zaman dulu, saya ingat ada lagu, liriknya itu, kalau sudah tidak sesuai pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Itu adalah salah satu lagu yang sering saya dengar dulu. Ketika hubungan keluarga sudah tidak tepat, tidak sesuai, tidak bisa dipertahankan lagi, daripada terus kamu lukai, terus melukai, saling melukai, bahkan merusak. Ingat, ketika sudah tidak sesuai, lebih bagus kembalikan ke orang tuanya daripada terus-terusan kalian saling merusak, saling melukai, saling membenci. Justru efeknya di situ, karma buruknya akan lebih besar. Tapi ingat, Sang Buddha tidak menganjurkan atau tidak mendukung tentang perceraian. Justru di dalam agama Buddha, bagaimana bisa menghadapi atau kembali kepada keluarga yang harmonis, hitaya sukaya, memiliki kebahagiaan di dalam rumah tangga, itu perlu. Maka pemahaman secara dharma atau tempahan secara dharma sebelum melakukan pernikahan itu sebenarnya perlu, sangat perlu sekali ketika sudah memahami dharma itu sendiri. Dan kemarin ada beberapa komentar tentang kalimat awal yang saya ungkapkan tadi, kita menjauh boleh, menjatuhkan jangan. Apakah saya mendukung tentang perceraian? Wah, berarti kita harus berpisah dong kalau gitu. Tidak ada solusinya, Bang. Solusinya itu adalah solusi terakhir ketika dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam pergaulan, bahkan dalam hubungan rumah tangga sudah tidak benar-benar bisa diselesaikan, tidak bisa kembali lagi seperti semula. Lebih bagus, mungkin pilihan terakhir adalah menjauh. Ini kalau teman, kalau sahabat. Kalau dalam hubungan berkeluarga, itu kembali ke pribadi masing-masing. Bagaimana baiknya, bagaimana kalian ke depannya, itu konsisten bagi pribadi masing-masing. Dan ingat, ketika sudah tidak bersama lagi dalam hubungan berumah tangga itu, cukup mungkin selesai di perpisahan. Setelah itu ya harus tetap menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya sebagai seorang ayah, ketika mungkin sudah tidak bersama lagi istrinya tetapi memiliki anak, juga harus memiliki tugas dan kewajiban menafkahi anaknya, karena nggak ada yang namanya mantan anak. Yang ada mungkin mantan istri, mungkin oke, tetapi itu pun mantan istri tidak layak untuk kalian jelek-jelekan, atau mantan suami pun tidak layak untuk dijelek-jelekkan, bahkan diceritakan keburukannya kepada orang lain. Apalagi mungkin nanti ada orang lain yang nantinya mau berkeluarga sama mantan suami atau mantan istri Anda, jadinya kan menyebabkan satu permasalahan yang baru. Jangan menjelekkan ketika sudah tidak bersama, karena dia pun pernah menjadi penyebab kebahagiaan kamu sendiri. Ada kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan juga, walaupun mungkin sekarang kamu anggap paling jahat, tetapi ingat, ada kebaikan dan penyebab kebahagiaan yang pernah dilakukannya. Ingat, menjauh boleh, menjatuhkan jangan ketika tidak sesuai dengan orang lain. Mungkin salah satu pilihan akhir ketika sudah tidak bisa kamu perbaiki adalah menjauh ataupun perpisahan. Tetapi jangan menjatuhkan, jangan menceritakan keburukannya
kepada orang lain, dan jangan simpan dendam, kebencian di dalam dirimu, karena dendam dan kebencian terus akan melukai dirimu sendiri. Walaupun mungkin orang lain tidak terluka, tetapi kamu akan terluka terus menerus. Terima kasih.